Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada. Saat ini kita akan bersama-sama beribadah bersama dengan keluarga di dalam PPA Keluarga sore hari ini. Sebelum kita menerima sabda Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Hingga saat ini Tuhan tetap mengasihi dan menolong kami. Kasih dan pertolongan Tuhan melalui sapaan firman, bersama-sama akan kami terima. Bersabdalah ya Allah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 35 sampai ayat 43 yang demikian sabda Tuhan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Katanya, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua, yang merindukan sabda Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, setiap orang dapat melakukan kesalahan. Setiap manusia bahkan sangat rentan untuk berbuat salah. Mungkin melalui ucapan kita, mungkin melalui pikiran kita, mungkin melalui tingkah laku yang kita perbuat. Oleh sebab itu, entah sengaja atau tidak sengaja, manusia tidak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan. Dan bahkan ada kalimat Jawa yang mengatakan bahwa menungsoki nggone wong salah. Nah, itulah yang seringkali menjadikan kita sebagai alasan untuk kita berbuat salah secara sengaja. Eleh menungso nggonane wong salah. Berarti salah ki wis lumrah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, kesadaran diri bahwa manusia dapat melakukan kesalahan merupakan jalan baik untuk memperbaiki diri kepada jalan yang benar. Ketika kita sadar bahwa kita ini sudah berbuat salah, maka kesadaran itu yang akan menolong kita untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Tanpa kesadaran itu, maka seseorang akan terjatuh pada kesombongan diri. Akibatnya hidup tetap berada di jalan yang salah. Orang sadar, dia akan tetap berada di dalam kesalahan dan dia tetap akan menyombongkan dirinya walaupun dia berbuat salah. Bacaan kita di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 35 sampai 43. Di situ diceritakan saat penyaliban Yesus
Yesus berada di antara penjahat. Yesus yang adalah pribadi baik dan benar itu disamakan dengan penjahat. Yesus yang baik dan benar disamakan dua orang yang sama-sama disalib pada waktu itu. Seorang penjahat disalibkan di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Dengan keberadaannya itu, banyak orang mengejek Yesus dengan ucapan-ucapan yang merendahkan. Tidak hanya banyak orang, tetapi juga prajurit-prajurit juga mengejek, merendahkan Tuhan Yesus. Seolah-olah apa yang mereka lakukan itu benar. Mereka menghakimi sesuai dengan pikirannya. Mereka menghakimi sesuai dengan apa yang mereka mengerti. Itulah para prajurit dan juga orang banyak yang pada waktu itu mengejek dan merendahkan Tuhan Yesus. Seorang penjahat lainnya yang disalibkan bersama Yesus itu sudah tahu bahwa dirinya salah. Tetapi justru masih juga memberikan pernyataan bahwa dirinya benar. Dan bahkan menantang Yesus. Kalau ia Mesias, kalau engkau Mesias, selamatkanlah kami. Selamatkanlah dirimu dan kami. Kesombongan diri yang membuat salah satu penjahat itu tetap berada di dalam pikiran dan pemahaman yang tidak benar. Ia tetap keras kepala. Hukuman tidak membuatnya jera. Hukuman salib tidak membuatnya jera. Di tengah hukumannya penjahat itu masih mencela sesama yang sama-sama dihukum. Sekalipun ia tahu bahwa Yesus bukan orang yang bersalah, namun pengetahuannya itu tidak membuatnya menjadi mawas diri. Tetapi sebaliknya, ada seorang yang lain yang juga disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Justru ia sadar bahwa hidupnya telah dijalani dengan kejahatan. Akibatnya, dari kejahatan itu ia merasa pantas untuk mendapatkan hukuman. Dia merasa pantas ketika harus disalib. Kesadaran orang itu membuat dirinya membuka diri untuk melihat Yesus yang sesungguhnya. Bisa jadi selama melakukan tindakan-tindakan kejahatan, ia mendengar cerita tentang cinta kasih Yesus. Ia mendengar tentang perbuatan-perbuatan Yesus. Atas dasar itulah ia memohon kepada Tuhan dan ia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Berharap agar Yesus mengingat merupakan sebuah kerinduan supaya rengkuhan kasih Allah menjadi pembawa harapan baru di dalam kehidupannya yang pada waktu itu mendekati ajal. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih, orang itu memahami bahwa tidak ada kata terlambat untuk memohon pengampunan. Karena ia sadar saat-saat terakhir menjelang ajalnya, ia meminta belas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Melalui bacaan ini kita diingatkan, khususnya di Minggu Prapaskah yang kedua. Di dalam suasana Minggu Prapaskah yang kedua ini, bahwa kesadaran diri dan pertobatan merupakan pembuka jalan menuju pemulihan kehidupan. Ucapan tobat orang itu dijawab oleh Tuhan Yesus yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pertobatan memulihkan kehidupannya di penghujung hidupnya. Dan akhirnya Tuhan memberikan pemulihan bahwa hari ini ia akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam Firdaus. Tuhan Yesus meyakinkan orang itu sebab pertobatannya mendatangkan pemulihan dan juga pertobatan yang dilakukan mendatangkan pengharapan. Kemanusiaannya
dipulihkan sebagai pribadi yang penuh dengan belas kasih. Pengharapannya dipenuhi Tuhan Yesus dengan janji bahwa hari ini juga dia bersama Yesus di Taman Firdaus. Ada sebuah tokoh yang memiliki pendapat yang demikian, yaitu Avensius Rossis, menyebut bahwa kata Firdaus berasal dari kata Yunani paradeisos, yang artinya taman sukacita. Paradeisos yaitu taman sukacita. Dalam pemahaman orang Yahudi atau Yudaisme, kata Firdaus itu berkaitan dengan surga. Firdaus itu berkaitan dengan surga. Dan juga dengan masa depan ketika Allah akan memulihkan segala sesuatu untuk menyempurnakan Taman Eden. Firdaus adalah tempat di mana orang-orang benar tinggal setelah kematian. Hal inilah yang dimaksud Yesus ketika ia mengungkapkan kata Firdaus pada bagian ini, yang menjadi pengharapan bagi salah satu penjahat yang menyadari mawas diri akan kesalahannya, yang berujung pada pertobatan. Ada pengampunan dan pengharapan, juga akan ada Firdaus di dalam kehidupannya. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, perkataan Tuhan Yesus ini meyakinkan kita semua bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus keselamatan itu nyata. Di sisi lain perkataan Tuhan Yesus menjadi pengingat bagi kita agar senantiasa hidup rendah hati. Agar kita senantiasa melakukan pertobatan. Agar senantiasa kita mawas diri. Agar senantiasa di dalam kehidupan kita mau memohon pertolongan dan pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan ini bahwa kerendah hati atau rendah hati diwujudkan melalui kesediaan untuk mawas diri. Menghindarkan diri dari keinginan merasa paling baik dan benar. Sama seperti yang dilakukan oleh salah satu penjahat tadi. Salah satu penjahat yang merasa diri benar masih saja melakukan pembelaan ketika sama-sama dihukum, disalib. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika melakukan kesalahan, kita diingatkan untuk segeralah datang kepada Tuhan, seraya memohon pengampunan. Tidak ada kata terlambat untuk pertobatan dan memohon belas kasih kepada Tuhan. Mari bersama-sama di Minggu Prapaskah yang kedua ini. Pertobatan itu menjadi kunci bahwa bersama Tuhan di dalam Firdaus, sukacita kehidupan yang kekal itu benar-benar ada. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan, merendahkan hidup kita, mawas diri, bertobat, mohon pengampunan, maka pemulihan, keselamatan akan diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat menikmati Firdaus yang sudah Tuhan berikan. Selamat menikmati Minggu Prapaskah yang kedua bersama dengan keluarga. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.